Sebagai peternak ayam joper, kita mesti mengetahui dulu nih teman-teman prospek usaha ayam kampung Jowo Super. Nah, itu seperti apa? Nah, terus kedua, mengenal ayam kampung Jowo Super secara detail karena ternyata banyak sekali tuh persilangan-persilangan yang terjadi dan itu membuat orang awam bingung. Ini sebenarnya ayam joper ini persilangan dari mana ke mana gitu karena banyak sekali yang persilangan disebutnya joper gitu ya. Nah, terus juga di sini juga kita bisa membahas nanti pemeliharaan ayam kampung joper itu seperti gimana, terus pengendalian hama dan penyakit, dan panen, pemasaran, dan kemitraan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja teman-teman kita ke videonya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, atau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar dari buku Prospek Usaha Ayam Kampung Jowo Super Jatuh Joper. Ya, ini sebuah buku yang baru saja di rilis ya, dan ini cukup bagus juga menambah wawasan kita perihal tentang prospek daripada ayam kampung Jowo Super. Oke, jadi di sini ya, di bagian pertama ini kita membahas lebih kepada prospek usahanya dulu secara umum ya. Jadi sebuah usaha peternakan dapat berjalan dengan baik apabila komoditas yang diusahakan memiliki pangsa pasar yang jelas. Jelas dalam artian memang benar-benar dibutuhkan, terus pangsa pasarnya besar, terus permintaannya kontinu ya, keberlanjutan, atau terus nyambung terus sehingga peternakan dapat diusahakan secara berkesinambungan. Harga jual hasil panen pun ya itu juga sangat berpengaruh teman-teman ya, sehingga bisa memberikan keuntungan yang layak bagi peternak. Ayam kampung ya yang kita bahas di video kali ini khususnya joper itu bisa mengakomodir semua itu. Nah, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih ayam kampung tuh sekarang digemarin banget teman-teman? Ya, dicari gitu ya. Nah, ayam kampung merupakan unggas yang telah akrab dengan kehidupan masyarakat nih, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Daging ayam kampung tidak mengandung banyak lemak layaknya ayam broiler. Saat diolah menjadi aneka masakan, daging ayam kampung tidak mudah hancur. Kaldu yang dihasilkan oleh ayam kampung pun jauh lebih nikmat dan maknyus ya, tidak tergantikan oleh kaldu dari jenis unggas lain. Jadi bisa dibilang daging ayam kampung memiliki cita rasa yang gurih, bertekstur kenyal, dan tidak terlalu lunak ya. Jadi pas gitu, enak dimakan. Alhasil bermunculan rumah makan di berbagai macam daerah yang menyajikan aneka menu masakan berbahan dasar daging ayam kampung. Meskipun harga jual menu masakan ayam kampung lebih mahal dibandingkan dengan menu masakan ayam broiler, tetapi penikmatnya tidak pernah sepi karena cita rasa sebanding dengan harga yang dibayarkan. Meningkatnya kegemaran terhadap cita rasa daging ayam kampung juga ditambah dengan keyakinan bahwa daging ayam kampung lebih sehat dibandingkan dengan daging ayam broiler. Nah, kepercayaan masyarakat akan manfaat kesehatan inilah ya yang membuat masyarakat itu lebih memilih mengkonsumsi ayam kampung, sehingga bisa dikatakan permintaan itu menjadi melonjak dan harganya pun tetap stabil gitu ya. Nah, itu bagian pertama tuh teman-teman ya, kenapa kita harus beternak ayam kampung. Nah, kedua adalah kita harus membahas juga atau kita mengerti tentang teknik beternak sederhana. Teknik beternak ayam kampung joper itu sangat sederhana teman-teman dan mudah dilakukan oleh siapa aja. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh peternak adalah kesigapan ya, kedisiplinan, semangat, serta peka terhadap kondisi ayam yang dipeliharanya. Nah, beternak ayam joper bisa dilakukan di lahan sekitaran rumah seperti yang Bang Lang lakukan.
bahkan di permukaan padat penduduk sekalipun, asalkan kandang senantiasa bersih, tidak bau ya. Nah, berikut beberapa kemudahan beternak dan peluang usaha dalam pembesaran ayam joper. Yang pertama, beternak dapat dilakukan dalam berbagai skala. Ya, peternak dapat memanfaatkan lahan sempit di sekitaran rumah. Dan yang kedua, dilakukan secara intensif ya. Jadi ayam bisa dikandangkan sepenuhnya sejak DOC hingga panen. Nah, ini yang bikin kita seru banget ya. nggak perlu repot bikin kandang umbaran ya. Nah, terus berikutnya pemeliharaan lebih mudah dan efisien. Terus pemberian pakan teratur, baik jumlahnya maupun jadwal pemberiannya itu lebih mudah. Itu poin ketiga ya tadi. Nah, terus poin keempat, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa, terlebih yang dipelihara secara umbaran. Nah, pertumbuhan terus yang berikutnya 1 2 3 4 5 ya. Yang kelima, pertumbuhan ayam bisa optimum sesuai dengan jadwal panen dan target pasar. Yang ketujuh, ayam lebih terjaga dari serangan penyakit dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Dan kedelapan, sistem panen keseluruhan sehingga dapat merencanakan periode beternak. Mantap ya. Jadi kurang lebih ada 8 poin yang menjadi pondasi dasar dalam kita memulai usaha ternak ayam kampung joper ya. Nah, bagaimana prospek pasarnya nih ya Bang Lang? Kalau teman-teman tanya tentang prospek pasar ya, ini teknik beternak yang sederhana dan keberhasilan membesarkan ayam joper itu menjadi tidak bermakna apabila penjualan hasil panen sulit atau harga jualnya tidak menguntungkan buat peternak. Beruntungnya hal ini tidak pernah terjadi pada ayam joper, teman-teman. Saat ini pasokan ayam kampung, baik murni maupun super dari peternak di berbagai macam daerah, belum mampu memenuhi kebutuhan rumah makan, restoran, usaha catering, dan rumah tangga, sehingga harga terjaga dan relatif stabil. Ya, ini benar-benar bukti nyata, teman-teman ya, Bang Lang bahkan sampai kehabisan stok ayam nih. Ya. Faktor utama penyebabnya adalah terbatasnya pasokan bibit atau DOC ayam kampung. Nah, ini penting nih ya. Karena pada para pembibit ayam kampung termasuk ayam kampung super adalah pembibit rakyat yang kapasitas produksinya hanya ribuan ekor DOC per periode. Berbeda dengan ayam broiler di mana DOC-nya dihasilkan oleh perusahaan pembibitan besar yang mampu menghasilkan jutaan ekor setiap kali periode produksi. Dari sini aja udah ketahuan ya, teman-teman. Nah, jadi di bagian ini kita sudah belajar nih ya tentang tentang prospek usaha. Jadi kalau dari pengalaman kita ya, dari pengalaman Bang Lang di Panongan Ayam Kampung ini, selama beberapa bulan kita coba ecer ya, kita mulai ketemu pelanggan-pelanggan yang mencari produk ayam joper ya, atau ayam kampung yang ukurannya jauh lebih besar, daging lebih kenyal, lebih padat gitu teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri ya. Nah, harga jual pun di sini ya kita patok aja dengan disamakan dengan harga KUB yang biasa dijual, yaitu 45.000 sampai 60.000 per ekornya tergantung bobotnya ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan prospek ayam kampung joper ini nggak main-main ya. Kita bisa mendulang kesuksesan yang lebih besar ya, terutama kan harga DOC-nya pun lebih rendah daripada KUB, betul ya, harga DOC-nya lebih rendah daripada DOC KUB kan. Nah, jadi bisa dikatakan ini sangat menolong buat kita para pemula ya untuk memiliki ternak ayam kampung. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas jauh lebih dalam lagi teman-teman mengenal ayam kampung joper ya. Itu dari silangan mana aja. Tetapi yang pasti di sini Bang Lang mau bilang bahwa joper adalah bukan final stock. Ya. Jadi bukan final stock. Nah, itu apa sih artinya? Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini kita belajar dulu yang dasar. Nanti di video berikutnya baru kita belajar lebih dalam lagi tentang persilangan ayam joper dari mana-mana ya, dari jenis ras apa aja. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan lupa bantu like dan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah terus menonton channel ini dan bagikan channel ini kepada teman-teman pemula yang masih membutuhkan pengetahuan dasar tentang beternak ayam kampung.
Oke, terima kasih semuanya. Bang Lang undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sejahtera buat semuanya. Salam berbahagia ya. Salam berbahagia selalu. Ternaknya sehat selalu. Dan Bang Lang nggak lupa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.